Ketemu lagi nih sama aku. Nah, kali ini aku akan menyampaikan nanti dulu. Bukan ini videonya. Tuh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena kan yang kita tahu ya, ada istilah si Akmal main wayang, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, saya Firda Nur Fajriah Putri, mahasiswa semester 3 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Oke, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema, sebuah materi, sebuah informasi, sebuah pembahasan mengenai dampak jika orang tua mengekang anaknya, atau yang sekarang kita tahu itu ya, bahasa kerennya strict parents. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasan ya, biar nggak basa-basi. Setiap orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, sesuai dengan harapan mereka. Orang tua pasti akan berusaha memenuhi dan akan melakukan apa saja demi mewujudkan keinginan anaknya. Semua itu mereka lakukan karena mereka tuh sayang kepada sang anak gitu ya, sang buah hati. Mereka tuh nggak ingin anaknya itu memiliki masa depan yang curam, masa depan yang buruk. Mereka tuh pengen masa depan mereka tuh anaknya tertata dengan rapi gitu. Namun terkadang orang tua membuat aturan-aturan yang menurut mereka itu baik, justru sebaliknya untuk anak berdampak buruk, karena mental anak itu bisa saja terganggu gitu, jadi buruk ya. Nah, biasanya ada beberapa orang tua yang tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan sang anak dalam membuat peraturan-peraturan seperti nggak boleh keluar malam, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini itu lainnya. Lanjut, mereka ini dapat dikatakan apa ya, hanya mementingkan keinginan mereka sendiri gitu sebagai orang tua ya, tanpa persetujuan anak. Kan kayaknya kalau buat aturan tuh nggak afdol ya, kayak mereka hanya menginginkan apa yang mereka inginkan, tidak menanyakan apa yang anaknya inginkan gitu. Padahal setiap anak pasti memiliki ketertarikan terhadap hal yang mereka sukai, dan mereka tuh berhak untuk melakukan ketertarikan itu. Bukan anak itu melakukan apa yang disukai oleh orang tuanya, tetapi ya inilah saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu. Orang tua seharusnya hanya mendukung, bukan malah menentang atau mengatur ini dan itu. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa dampak yang saya ketahui jika orang tua mengekang anak. Yang pertama itu adalah anak sulit bersosialisasi. Biasanya orang tua memberikan batasan waktu untuk anak gitu, melarang mereka untuk main dengan teman-teman sebayanya, apalagi kalau malam ya. Kalaupun diizinkan main, pasti diberi batasan waktu. Misal dia main jam 3, tapi jam 7 malam udah harus di rumah gitu. Itu kan ya apa rasanya gitu main jam segitu kan, cuma segitu doang. Lalu yang kedua, anak ini merasa tidak ada kebebasan. Maksudnya di sini adalah sang anak terikat oleh peraturan yang dibuat oleh orang tua. Dimana peraturan ini ya seperti yang saya bilang tadi, dibuat tanpa ada campur tangan anak. Sehingga ketika mereka ingin melakukan apa yang diinginkan, ya mereka selalu terikat dengan peraturan itu. Lalu yang ketiga, hubungan orang tua dengan anak itu jadi canggung atau nggak nyaman. Di samping orang tua memberikan aturan yang ketat pada anaknya, mereka itu ya memiliki kesibukan tersendiri gitu. Jadi pasti tidak memiliki waktu yang cukup banyak dengan anak. Jadi anak tuh tidak diberikan kebebasan lah yang secara terus menerus gitu. Lalu yang keempat, ada menumbuhkan ya sifat individualisme gitu. Anak jadi memiliki sifat individualisme karena mereka itu nggak sering bersosialisasi. Mereka hanya sibuk dengan diri dia sendiri, main di rumah sendiri. Ya itulah yang bisa menumbuhkan sifat individualisme pada anak. Lalu yang kelima, anak itu jadi nggak percaya diri. Nah, sebenarnya saya sendiri itu nggak percaya diri kalau berbicara di depan umum.
Tapi karena saya memiliki cita-cita yang mengarahkan saya untuk percaya diri, ya oke, saya akan belajar percaya diri. Lalu ini sebenarnya yang bagi saya ya sulit menemukan jati diri yang sesungguhnya, karena saya sendiri juga sekarang masih mencari-cari jati diri saya itu sebenarnya seperti apa, saya orangnya seperti apa, karena saya kebanyakan dikekang oleh orang tua. Jadi merasa gimana nih jati diri saya yang sebenarnya, tujuan hidup saya tuh apa, ya belum nemu gitu. Makanya sekarang saya sedang menggali lagi seperti itu. Nah, dari dampak negatif yang telah saya jelaskan, dapat dikatakan bahwa mengekang dan mengatur anak secara berlebihan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental anak. Keinginan orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak tidaklah salah, hanya saja caranya yang kurang tepat. Namun tidak semua itu berdampak buruk. Saya sendiri merasakan kok dampak positifnya. Kayak saya tuh tidak berani untuk melakukan hal yang buruk. Saya jadi mentalnya tuh kuat gitu ya, lebih dekat dengan keluarga. Bahkan saya tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang buruk, tidak mudah terpengaruh oleh ajakan teman yang terbilang negatif gitu. Meskipun dapat dikatakan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya, kita sebagai anak ya sudah menjadi kewajiban gitu untuk mematuhi perintah dan nasihat yang dikatakan oleh orang tua. Tapi saya minta tolong ya, saya pribadi minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian yang menonton video saya ini, untuk ayo ubah cara kalian dalam mendidik anak gitu. Karena cara didik orang tua itu sangat berperan penting loh terhadap karakter dan mental anak. Jangan jadi strict parents Pak, Bu, jangan mengekang anak ya. Jadilah orang tua yang memberikan kebebasan terhadap anak, tapi harus tetap dalam pengawasan gitu. Jadilah orang tua yang selalu mengajak anak berbicara, sharing, bahkan hanya sekedar menanyakan gimana cerita kamu hari ini, bagaimana hari kamu, apakah ada kesulitan yang sedang kamu hadapi. Dengan hanya kata-kata seperti itu, anak tuh jadi wah, ternyata walaupun orang tua saya mengekang gitu ya, tapi ternyata mereka tuh perhatian kepada saya. Jadi anak juga lebih welcome kepada orang tua ya kan. Nah, dan buat teman-teman yang sekarang ini lagi merasakan fase itu gitu ya, fase dimana kalian sedang dikekang oleh orang tua, aku cuma mau bilang kalian itu hebat, kalian itu kuat, kalian itu bisa. Orang tua kalian melakukan ini karena mereka itu sangat sayang kepada kalian, mereka peduli. Buktikan kepada orang tua kalian bahwa kalian itu bisa, kalian itu kuat. Walaupun di posisi itu, buktikan saja gitu bahwa kalian itu bisa. Coba aja kalian berbicara kepada orang tua kalian gitu, berkomunikasi, lebih banyak berkomunikasi. Jadi dengan begitu orang tua kalian juga jadi percaya kepada kalian. Saya juga sudah merasakan itu ya, saya sudah mencoba berbagai cara termasuk berkomunikasi kepada orang tua, sehingga mereka lebih percaya kepada saya, memberikan amanah yang menurut saya itu sangat berharga. Jadi saya ya sekarang ini bisalah terbebas dari kekangan itu. Nah, namun harus diingat bahwa dalam mendidik anak harus dengan cara yang tepat dan tidak boleh berlebihan, karena suksesnya anak di masa depan adalah suksesnya orang tua dalam mendidik sang buah hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritahukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Beli ikan di Bekasi, pulangnya mampir ke Cibatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.